Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Oke anak-anak, kalian simak bacaan berikut ini. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani. "Oh iya dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali dik, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah Kak?" tanya Lani. "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencarian di bidang gerabah. Mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli?" tanya Lani. "Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli." Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut dapat kita ketahui bahwa berolahraga itu penting untuk menjaga otot-otot di seluruh anggota badan kita. Oke anak-anak, berikut ini macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Anak-anak, otot manusia merupakan alat gerak aktif pada manusia yang berperan dalam menggerakkan tubuh manusia. Tanpa otot, manusia tidak dapat bergerak atau beraktivitas. Otot hampir terdapat di seluruh bagian tubuh. Banyaknya otot pada tubuh manusia membuat kita dapat membayangkan bahayanya jika terjadi kelainan otot. Kita akan merasakan sakit dan tidak dapat melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa kelainan dan gangguan otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi otot. Kelainan hipertrofi otot yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat. Hal ini disebabkan karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, seperti kerja dan berolahraga. Lalu atrofi otot. Atrofi otot yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit polymyelitis. Penyakit ini dapat merusak saraf yang mengkoordinasi otot pada keadaan tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Lalu berikutnya yaitu stiff atau kaku leher. Kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Lalu tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk pada luka yang terdapat dalam tubuh. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Oke, untuk berikutnya yaitu distrofi otot.
Anak-anak, distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Kemudian kram pada otot. Kram otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat, sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga kerap terjadi karena cuaca yang dingin atau gejala ketidakseimbangan antara air dan ion dalam tubuh. Berikutnya yaitu polio. Penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyebabkan penderita menjadi lumpuh. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit polio ini adalah memberi vaksin polio saat masih bayi. Nah, anak-anak, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Anak-anak, kalian sudah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Kalian juga dapat belajar membuat komik dari aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian komik? Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi, pengantar, maupun bahasa langsung. Nah, anak-anak, supaya dapat membuat komik dengan baik, kalian harus mengetahui ciri-ciri komik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Nah, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Lalu proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita. Lalu menggunakan bahasa percakapan. Nah, anak-anak, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan mudah untuk dipahami. Berikutnya yaitu biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, di sini umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Lalu penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana supaya pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Lalu menyediakan humor. Nah, kata komik berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.